Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama Kailan Review. Nah, untuk pagi ini kita tetap sharing yaitu seputar peternakan bebek telur. Nah, kita akan bahas agar teman-teman tetap semangat yaitu dalam bidang peternakan bebek telur. Jadi yaitu kenapa beternak bebek telur ini jangka panjang ataupun selalu ada aja peminatnya. Jadi di samping itu pasti ada yang menyebabkan dalam bidang peternakan bebek telur ini dari zaman dulu sampai nenek moyang kita sampai sekarang masih banyak penggemar yaitu beternak bebek telur. Jadi untuk mengetahui mari kita simak dan kita telusuri. Oke, jadi pembahasan kali ini ataupun pagi ini kita akan yaitu tetap bincang seputar peternakan bebek telur, karena nggak bosan-bosan kita untuk saling silaturahmi. Walaupun melalui video kita bisalah bertukar pikiran ataupun berbagi ilmu, yang pasti kita masih tetap tahap pembelajaran yaitu dalam dunia budidaya peternakan bebek telur. Jadi yang kita bahas yaitu kenapalah beternak bebek telur ini dari zaman nenek moyang dulu sampai sekarang masih digandrungi ataupun diminati oleh masyarakat, khususnya yang ada kita lah yang tinggal di desa. Jadi yang pasti banyak sesuatu yang perlu kita ketahui yaitu dalam hal ini yaitu dalam bidang peternakan bebek telur. Memang yang harus kita ketahui, peternakan bebek telur ini dibilang dari zaman dulu sampai sekarang yang masih aktif, masih oke. Istilahnya masih banyak penggemarnya lah kalau dibilang peternakan legend. Jadi apa sih yang menyebabkan yaitu peternakan bebek telur ini selalu langgeng lah sampai sekarang? Di zaman modern ini masih banyak yaitu apalagi peternakan bebek telur sistem intensif ataupun semi intensif. Oke, jadi ini adalah rahasia besar yang harus teman ketahui. Jadi nanti teman-teman akan semangat yaitu untuk budidaya peternakan bebek telur, karena segala suatu hal inilah yang menentukan yaitu para peternak ataupun para usaha yaitu akan mengalami keberhasilan ataupun kemajuan. Jadi yang pasti untuk masalah ini yang menyebabkan peternakan bebek telur tetap aktif ataupun langgeng jaya sampai sekarang yaitu intinya masalah pemasaran. Jadi untuk masalah pemasaran itu banyak beberapa hal, yaitu dari masa pemasaran produksi yaitu produksi telur. Jadi untuk saat ini produksi telur ini tetap unggul dibanding dengan telur-telur yang lain. Jadi banyak pengusaha dari ST, dari segala jenis kue itu menggunakan yaitu telur bebek, apalagi jadi asinan yaitu telur asin. Jadi untuk masalah pemasaran telur itu sendiri tidak susah. Jadi mau berapapun teman-teman beternak, mau 1000 ekor, yang pasti untuk pemasaran telur itu gampang. Selalu dicari para penggemar telur bebek karena bisa dimanfaatkan untuk kesehatan lah bagi teman-teman. Jadi inti dari pemasarannya gampang, telur ini tahan lama. Misalnya untuk telur sistem kandang kering ini ataupun intensif ini bisa bertahan hampir 30 hari. Jadi bisa kita simpan lah, tapi usahakan teman-teman jika ingin beternak bebek telur, pastikan kandangnya itu betul-betul aman dari kebocoran. Yang pasti telur itu kering, jangan sampai terkena air. Oke, jadi teman-teman, selain telur untuk pemasaran telur, jadi untuk pemasaran daging bebek pun sangat digemari. Jadi untuk akhir
ini laku keras. Makanya untuk daging bebek untuk zaman sekarang semakin unggul dibanding zaman dulu. Banyak rumah makan mengkup yaitu daging bebek, jadi sangat kekurangan lah untuk pembuatan bebek panggang ataupun bebek geprek. Semua itu sangat dibutuhkan oleh rumah-rumah makan ataupun warung-warung pecel lele yang ada di kota-kota kecil ataupun di kota besar. Jadi teman-teman gak usah ragu jika ingin beternak bebek telur. Apapun yang teman-teman lakukan, yang penting teman-teman selalu berdoa. Untuk pemasaran tetap oke. Jadi inti dari dasar tadi yaitu pemasaran dari telurnya sendiri, dari bebek daging ataupun apkirnya itu masih diminati di zaman sekarang. Jadi segala suatu usaha itu kalau pemasarannya udah oke, itu bisa berpeluang besar lah kita untuk menuju kesuksesan, tergantung kita menyikapi ataupun mencari pelajaran apa yang mau kita lakukan. Oke teman, jadi selain pemasaran, jadi yang pasti saya selusuri yaitu dalam bidang dunia peternakan bebek telur. Ternyata peternakan bebek telur ini sangat mudah, tidak rumit untuk menjalankannya. Tergantung kita harus menyikapi dari segi manajemen pakan ataupun manajemen perawatan. Jadi kalau untuk masalah kesehatan, kekuatan fisik untuk peternakan bebek telur ini dibilang oke, dibilang unggul. Tingkat kematiannya itu kisaran dia 5% lah kalau di antara 100%. Jadi yang pasti teman-teman tetap semangat. Jika ingin melakukan sesuatu, kegiatan sesuatu, pikirkan dahulu manajemen kedepannya, jangan sampai kita salah kaprah, jadi terakhir kita membuang duit yang sia-sia. Jadi menurut pengalaman saya pasnya itu bidang dunia peternakan bebek telur. Jadi yang pasti kita nanti semakin beriringnya waktu, kita semakin mengetahui lah ilmu-ilmu yang ada, manajemennya. Yang pasti inti dari semua itu kita mulai dari skala kecil dulu, skala awal lah, untuk sebagai pembelajaran agar teman-teman lebih matang lagi untuk menjalankan budidaya peternakan bebek telur. Oke teman, jadi cukup sekian sajalah video kita kali ini, semoga bermanfaat. Yang pasti apapun ceritanya dalam bidang peternakan bebek telur, kita tetap selalu sharing-sharing ataupun berbagi ilmu ataupun. Jadi jika ada salah-salah kata, jika ada kritik dan saran, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah bisa kita diskusikan bersama. Oke, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.